Mengenal konsekuensi hukum bullying di tempat kerja. Apa yang harus kamu ketahui? Tahukah kamu bahwa bullying di tempat kerja bisa berujung pada masalah hukum yang sangat serius? Tidak hanya pelaku yang dapat terkena sanksi di dunia kerja, tetapi mereka juga bisa terjerat dalam masalah hukum pidana dan perdata. Bullying di tempat kerja bukan hanya merusak mental korban, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang bisa sangat merugikan semua pihak. Apa yang seharusnya dilakukan oleh korban, saksi, atau bahkan perusahaan untuk menghindari dampak buruk ini? Temukan jawaban lengkapnya dalam video ini. Bullying di tempat kerja adalah perilaku agresif yang berulang dan ditujukan kepada individu tertentu, menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman secara psikologis. Ini bisa berupa tindakan fisik, verbal, maupun psikologis yang mengintimidasi korban secara terus-menerus. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan posisi atau kekuasaan mereka untuk menindas korban, dan ini sering kali terjadi tanpa disadari oleh banyak orang di sekitar mereka. Bullying di tempat kerja bisa terjadi pada siapa saja, tanpa memandang jabatan atau posisi. Korban bullying seringkali mengalami gangguan psikologis yang serius, seperti kecemasan, depresi, hingga gangguan tidur yang dapat memengaruhi kinerja dan kehidupan pribadi mereka. Dampak dari bullying yang berlarut-larut ini dapat merusak kesehatan fisik dan mental korban, mengarah pada kondisi seperti burnout, penurunan produktivitas, dan bahkan gangguan stres pasca trauma PTSD. Bullying dapat merusak rasa percaya diri dan mengganggu kesejahteraan korban secara keseluruhan. Bullying bisa berupa penghinaan verbal, seperti mengejek atau merendahkan orang lain dengan kata-kata kasar, atau pemukulan fisik yang bisa menyebabkan luka. Ada juga pengucilan sosial, di mana korban sengaja diabaikan, tidak dilibatkan dalam kegiatan tim, atau bahkan dijauhi oleh rekan-rekan kerja. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, cyberbullying juga semakin sering terjadi melalui email atau media sosial, memperburuk keadaan. Pelaku bullying dapat berasal dari siapa saja dalam hierarki organisasi, termasuk atasan, rekan sejawat, bahkan pimpinan puncak perusahaan. Seringkali, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang membuat korban merasa tidak berdaya untuk melawan bullying yang mereka terima. Ketidakseimbangan kekuasaan ini menjadi faktor yang memperburuk bullying di tempat kerja. Penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa stres kronis yang disebabkan oleh bullying dapat memengaruhi otak dan sistem saraf. Ini dapat memicu kecemasan yang berlebihan pada korban, serta gangguan fungsi otak yang penting. Pada tingkat biologis, korban bullying menunjukkan peningkatan kadar hormon kortisol, hormon stres, yang mengganggu keseimbangan tubuh dan memperburuk kondisi fisik mereka. Penurunan imun tubuh akibat stres ini juga membuat korban rentan terhadap penyakit. Bullying dapat merusak rasa harga diri dan martabat korban. Mereka merasa dihina dan tidak dihargai, yang menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk bekerja dan merasa tertekan setiap hari. Korban bullying juga sering mengalami trauma yang mendalam yang memengaruhi kehidupan pribadi mereka. Ini bisa mengarah pada depresi yang berkepanjangan, bahkan memaksa mereka untuk mengundurkan diri dari pekerjaan atau memilih untuk tidak melanjutkan karier mereka. Menurut hukum Indonesia, bullying di tempat kerja bukan hanya masalah sosial, melainkan juga masalah hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, tergantung pada jenis dan dampaknya. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan mereka. Jika perusahaan mengabaikan atau tidak menangani masalah bullying dengan serius, mereka bisa dikenakan sanksi atau tuntutan hukum. Pelaku bullying dapat dihadapkan pada sanksi hukum pidana atau perdata, tergantung pada keparahan tindakannya. Misalnya, penghinaan fisik atau verbal bisa berujung pada hukuman pidana. Sementara kerusakan psikologis yang ditimbulkan bisa menyebabkan tuntutan perdata. Jika pelaku terbukti melakukan tindakan bullying, mereka berisiko tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga bisa dijatuhi hukuman penjara atau denda. Saksi yang menyaksikan bullying tetapi tidak melaporkannya bisa memiliki tanggung jawab hukum. Mereka juga dapat dianggap ikut berkontribusi dalam perbuatan tersebut dengan membiarkannya terjadi. Maka dari itu, sebagai saksi, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan kejadian bullying dan membantu korban mendapatkan perlindungan yang layak.
Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mencegah dan menangani bullying di tempat kerja. Mereka wajib melindungi karyawan dari perilaku yang merugikan ini dan memastikan bahwa kebijakan mereka mencakup tindakan tegas terhadap bullying. Jika perusahaan gagal melakukan ini, mereka bisa dikenakan sanksi atau tuntutan hukum yang bisa merugikan reputasi dan operasi mereka. Korban bullying dapat mengajukan tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, untuk mendapatkan keadilan. Hal ini bisa mencakup ganti rugi atau bahkan hukuman bagi pelaku. Proses hukum ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka, dan memberi pelajaran bagi pelaku serta pihak lain yang terlibat. Di Amerika Serikat, masalah bullying di tempat kerja telah diatur dengan lebih ketat, dengan beberapa negara bagian memiliki hukum yang lebih spesifik untuk mengatasi bullying. Meskipun ada perbedaan dalam pendekatan, baik Indonesia maupun AS berusaha untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan menghindari perilaku yang merugikan karyawan. Contoh nyata dari perusahaan besar menunjukkan bagaimana bullying di tempat kerja tidak hanya mempengaruhi korban secara psikologis, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan dihadapkan pada tuntutan hukum karena gagal menangani masalah bullying, yang akhirnya membawa dampak finansial dan hukum yang berat bagi mereka. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas dan tegas terhadap bullying, termasuk pelatihan untuk karyawan dan manajemen agar dapat mengenali dan mencegah bullying. Kerjasama antara pekerja, manajemen, dan pihak berwenang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari intimidasi dan kekerasan. Penegakan hukum yang tegas terhadap bullying di tempat kerja sangat penting untuk melindungi korban dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Penting untuk diingat bahwa bullying bukan hanya masalah pribadi. Ini adalah masalah hukum yang memerlukan perhatian dan tindakan dari semua pihak. Bullying di tempat kerja bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah hukum. Setiap individu pelaku, saksi, atau perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari intimidasi. Jangan biarkan bullying terjadi tanpa tindakan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami bullying di tempat kerja, segera laporkan dan cari bantuan. Ketahui hak-hakmu dan pastikan lingkungan kerja tetap aman bagi semua.